Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 891 sampai bab 900. Apa? Ada apa dengan Felicity? Apa yang terjadi? Tanya Geralt buru-buru begitu melihat ekspresi Naomi. Air mata mengalir di pipinya lagi. Naomi menutup mulutnya dengan tangan saat dia perlahan mulai menjelaskan apa yang terjadi sekitar setengah tahun yang lalu beberapa saat setelah hilangnya Geralt. Sementara keluarga Crawford dengan mudah mencegah aliran berita pertama tentang hilangnya Geralt dari publik. Pada akhirnya, orang-orang masih berhasil mengetahuinya. Sejak saat itu, rumor demi rumor mulai bermunculan dan menyebar seperti api. Beberapa rumor mengklaim bahwa Geralt diculik. Desas-desus yang lebih berani bahkan menyatakan bahwa dia telah dibunuh. Dengan desas-desus yang menyebar begitu cepat, hanya masalah waktu sebelum Felicity dan beberapa kenalan Geralt lainnya mengetahuinya. Felicity dan Naomi sendiri lebih cemas dibandingkan yang lain. Karena itu, Felicity tidak membuang waktu untuk menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan insiden itu. Karena dia pernah jatuh cinta padanya. Itu benar-benar bukan misteri mengapa dia bertekad untuk mencarinya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada Geralt? Dan kenapa itu harus terjadi padanya? Meskipun kedua gadis itu dalam keadaan panik cukup lama, pada akhirnya Felicity memutuskan untuk pergi ke North Bay bersama Naomi. Mereka sangat sadar bahwa mereka pertama-tama membutuhkan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan insiden sebelum mereka bisa mulai menyelidiki. Dan siapa yang lebih baik untuk ditanyakan selain Ketua Lile. Bagaimanapun, mereka berdua tahu bahwa dia telah kembali ke North Bay tepat setelah Geralt hilang. Karena itu, Lile adalah orang yang paling tepat. Setelah tiba di sana, kedua gadis itu dengan cepat menuju ke perusahaan Zack. Namun, yang membuat mereka cemas, mereka mendapati bahwa Ketua Lile sudah pergi untuk perjalanan bisnis saat itu. Melihat tidak ada pilihan lain, Felicity akhirnya memutuskan untuk menggunakan koneksi terbaiknya untuk membantu penyelidikan mereka. Butuh beberapa saat, tetapi dia akhirnya berhasil mendapatkan bantuan dari seorang eksekutif senior yang bekerja untuk Zack. Setelah setuju untuk bertemu di lobi hotel, kedua gadis itu menuju dan menunggunya. Sial bagi mereka, seorang pemuda kebetulan berpapasan dengan mereka hari itu. Melihat betapa cantiknya kedua gadis itu, pemuda licik itu langsung mencoba memukul keduanya. Ketika itu gagal, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeret mereka keluar dari hotel sebagai gantinya. Dari tatapan penuh nafsu di matanya, jelas bahwa Asterispa adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Namun, kedua gadis itu bertahan. Mereka tidak turun semudah itu. Felicity akhirnya menjadi sangat gugup sehingga dia menggigit lengan pemuda itu dengan keras. Pemuda itu sangat marah dengan ini sehingga dia menyeretnya sampai ke puncak gedung dengan lengannya yang terluka parah sebelum melemparkannya dari atap. Rangkaian peristiwa itu begitu mengkhawatirkan sehingga bahkan keluarga Crawford pun dibuat sadar akan hal itu. Dan meskipun Ketua Lile bergegas kembali begitu mendengar berita itu, pada akhirnya, dia tidak bisa membantu banyak. Ternyata, pemuda tersebut memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Karena itu, dia bahkan tidak menerima hukuman atas perbuatan jahatnya. Meskipun dia tanpa pamrih merencanakan untuk menemukan Geralt dengan cara apapun yang dia bisa. Pada akhirnya, Felicity berakhir dalam posisi yang bisa dibilang sama menyedihkannya dengan Geralt. Sementara garis hidup Felicity stabil setelah beberapa malam dokter tanpa lelah bekerja untuk menyelamatkannya. Dia hanya menderita terlalu banyak luka. Akibatnya, meskipun dia tidak dalam bahaya kehilangan nyawanya lagi, dia hanya bisa hidup dalam keadaan vegetatif sekarang. Dan dia akan tetap dalam keadaan ini selama sisa hidupnya. Seolah-olah semuanya belum cukup buruk, perusahaan Felicity dibubarkan segera setelah itu. Siapa sebenarnya orang ini? Tanya Geralt. Nadanya dingin saat dia mengangkat kepalanya. Sementara dia sekarang dipenuhi dengan kemarahan. Dia juga dipenuhi dengan kesedihan. Lagi pula, setelah menjadi Crawford, Geralt sangat sadar bahwa dia telah mengabaikan dan mengecewakan banyak orang. Felicity jelas salah satunya. Yang mengejutkannya, kedua gadis itu sebenarnya mengkhawatirkannya sejak mereka mendengar bahwa dia hilang. Terlebih lagi, satu-satunya alasan Felicity dalam keadaannya saat ini adalah karena dia ingin membantunya.
Menyeka air matanya. Naomi menjawab. Saya pernah mendengar orang lain memanggilnya sebagai Tuan Jet Moldel. Bahkan ketika saya bertanya kepada Ketua Lile mengapa Jet tidak harus bertanggung jawab atas tindakannya, Tuan Lile sama sekali mengabaikan pertanyaan itu, mengatakan saya untuk segera kembali ke Maybury sebagai gantinya. Jet Moldel, ulang Geralt saat dia merasakan kelopak mata kanannya berkedut. Ketika dia sebelumnya menanyakan tentang hal itu, Geralt mengetahui bahwa Kord memiliki 3 putra. Salah satunya adalah Jet. Jadi Kord dan Moldel selagi. Geralt menggeram. Mengepalkan tinjunya erat-erat. Felicity tidak akan berakhir seperti ini jika Geralt tidak dipaksa keluar dari rumahnya sendiri sejak awal. Mengetahui hal itu membuat Geralt sangat marah. Namun, setelah melihat betapa sedih dan kesepiannya Naomi, dia langsung merasa kasihan padanya. Akibatnya, ia mampu untuk sementara menekan kebenciannya. Yah, bagaimana denganmu, Naomi? Penyakit apa yang diderita ibumu? Tanya Geralt. Yah, setelah kembali ke Maybury di bawah perlindungan Ketua Lile, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ibuku mengidap semacam penyakit aneh. Bahkan setelah bertemu banyak dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Bagaimanapun, menyewa dokter tidak murah. Akibatnya, saya akhirnya harus menjual semua properti keluarga saya. Itu sekitar sebulan yang lalu ketika semua sumber daya saya akhirnya habis. Karena tidak punya pilihan lain, saya datang ke Provinsi Salford untuk mencari bantuan dari seorang paman. Selama waktu saya di sini, saya menemukan bahwa seorang dokter terkenal tinggal di dekatnya. Dia pergi dengan Master Jenkinson. Namun, karena saya hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup sekarang, saya tidak bisa benar-benar bertemu dengannya, jelas Naomi dengan nada malu. Sambil menghela nafas, Geralt kemudian menjawab, tidak disangka bahwa satu insiden dapat menyebabkan efek riak yang begitu besar. Sekarang bahkan orang yang mengenalku harus berbagi bebanku. Merasa bersalah. Geralt kemudian menambahkan, ini akan baik-baik saja. Omong-omong, jangan menggadaikan gelang batu giok ini. Lagi pula, orang ini pembohong. Gelang seperti itu bernilai setidaknya $54.000. Bagaimanapun juga, aku akan membantu mencari tahu apa yang salah dengan ibumu dan menyembuhkannya. Sementara Naomi sedikit bingung mendengarnya. Dia percaya bahwa Geralt tidak akan pernah berbohong padanya. Bosnya sendiri sepertinya menyerah setelah mendengar Geralt mengatakan itu. Sialan, Anda sadar bahwa Anda telah menghancurkan bisnis saya, bukan? Kata bos dengan marah. Sebagai tanggapan, Marven mencibir sebelum membisikkan sesuatu ke telinga bos. Beberapa detik kemudian, wajah bos menjadi pucat saat dia segera diam. Selama sisa waktunya di sana, dia hanya berdiri dengan hormat di tempatnya. Mengetahui bahwa Marven akan tahu bagaimana menangani sisanya, Geralt memegang tangan Naomi dan membawanya keluar dari tempat itu. Di mana ibumu? Tanya Geralt. Dia saat ini tinggal di utara di sebuah hotel di kaki Gunung York North. Apakah Anda kenal Tuan Jenkinson? Geralt. Tanya Naomi sebagai balasannya. Aku tahu. Jawab Geralt dengan tawa yang sedikit pahit. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi padamu dalam setengah tahun terakhir? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya kami semua untuk Anda? Kata Naomi. Ayo, masuk ke mobil dulu. Ibumu adalah prioritas utama kami sekarang. Saya akan memberitahu Anda tentang hal itu dalam perjalanan ke sana. Geralt sebenarnya tidak ragu-ragu saat berhadapan dengan Naomi. Jadi dia tidak menemukan alasan untuk tidak memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di utara, Geralt menyewa sepeda roda 3 listrik dan menyuruh Naomi untuk naik. Dengan Naomi duduk di belakang Geralt, keduanya lalu bergegas menuju York North Mountain. Karena Geralt cukup dekat dengan Naomi, tidak mungkin Geralt mengabaikannya begitu saja ketika dia tahu bahwa dia dalam masalah. Tiba di hotel tak lama setelah itu, Geralt dan Naomi baru saja akan turun dari sepeda roda 3 listrik ketika mereka mendengar, "Hei, bukan Naomi." Haha, dia mengendarai sepeda roda 3 listrik. Beralih untuk melihat siapa yang mengatakan itu. Keduanya melihat beberapa pria dan wanita muda menertawakan mereka ketika kelompok itu berdiri di samping Audi A6. Karena pintu mobil terbuka, Geralt hanya bisa berasumsi bahwa mereka akan pergi sebelum mereka melihatnya dan Naomi. Mereka dari keluarga pamanku. Geralt, kata Naomi sambil merendahkan suaranya. Begitu jawab Geralt sambil sedikit mengangguk. Turun dari sepeda roda 3. Naomi melihat ke arah sekelompok orang sebelum bertanya, mengapa kalian semua ada di sini? Kenapa? Kami di sini untuk membatalkan kamarmu tentu saja. Kami baru saja akan menelepon Anda. Ayah berkata bahwa karena kamu bahkan tidak punya uang untuk bertemu Tuan Jenkinson, mengapa kami harus terus membayar kamarmu?
Aku akan memberitahumu sekarang bahwa hotel berperingkat tinggi ini hanya mengizinkan orang miskin sepertimu untuk tinggal di sini karena mereka ingin menghormati keluarga Leh. Anda sudah cukup mempermalukan keluarga kami karena tinggal di sini terlalu lama. Ini berakhir hari ini. Ejek seorang wanita yang mengenakan pakaian mewah. Memang, dengar. Jika kamu benar-benar tidak mampu, bawa saja ibumu pulang. Seolah-olah Anda belum tahu bahwa hanya mereka yang berpengaruh dan berkuasa yang dapat bertemu dengan Master Jenkinson. Dengan sedikit uang yang tersisa, kamu bahkan tidak akan berhasil sampai di tengah gunung. Tambah pria lain dari kelompok itu dengan nada menghina. Ketika keluarga Naomi masih sangat kaya di Maybury, keluarganya cukup sering menghubungi Leh dari Provinsi Salford. Karena itu, Naomi mendatangi mereka untuk meminta bantuan setelah menjual semua propertinya. Mereka telah membawanya pada saat itu karena mereka tidak tahu dia sudah miskin saat itu. Namun, hanya butuh 1 hari bagi mereka untuk menyadari apa yang telah dia lakukan dengan properti keluarganya. Khawatir bahwa Naomi hanya akan terus membebani mereka. Sejak hari itu, mereka mulai memperlakukannya dengan sangat buruk seperti yang baru saja mereka lakukan. Itulah inti dari bagaimana semuanya berakhir seperti ini. Ya, selain itu, ayah saya sudah cukup baik untuk menemukan keluarga di sini untuk Anda menikah. Namun, Anda akhirnya menolaknya. Tentu, pria itu agak lambat di kepala. Tetapi setidaknya dia kaya. Kata wanita lain tanpa menyaring kata-katanya. Saya tahu. Tetap saja. Tidak heran mengapa Anda menolaknya saat itu. Jadi kamu sudah punya pacar. Namun, untuk berpikir bahwa dia hanya mengendarai sepeda roda 3 listrik untuk bergerak. Tambah wanita lain. Mendengar semua ejekan mereka, Gerald hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti sudah mempermalukan mereka sekarang. Namun, dia tahu lebih baik daripada menyerah pada standar serendah standar mereka. Tanya, Molly, kamu masih di sini. Nenekmu sedang menuju gunung sekarang jadi datang dan bantulah. Kata seorang wanita parubaya saat dia berjalan menuju kelompok pada saat itu. Oh, baiklah. Ibu, mari kita menuju ke sana bersama-sama. Kata kedua gadis itu, melihat 2 orang yang baru saja tiba. Naomi dengan hormat menyapa. Paman, Bibi. Jadi kamu di sini juga. Kata wanita itu dengan sikap menghina sambil menyilangkan tangannya. Mendengar itu, Naomi mengangguk sebelum berkata, apakah nenek menemui Tuan Jenkinson untuk mendiagnosis penyakitnya? Apakah dia merasa baik-baik saja? Tahan di sana, kata bibinya kaget saat mendengar pertanyaannya. Mengabaikan nenek untuk saat ini. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa Tuan Jenkinson menagih pasien satu persatu. Anda sebaiknya tidak mendapatkan ide apapun. Dari apa yang dia katakan, jelas bahwa dia takut Naomi ingin membawa serta ibunya. Namun sebaliknya, pikiran itu bahkan tidak terlintas di benak Naomi. Lihat, Naomi, karena kamu tidak akan mampu membayar biaya pengobatan, bawa saja ibumu pulang. Jangan khawatir. Kami akan menanggung biaya hotel untuk malam-malam sebelumnya. Tambah wanita itu, lengannya masih disilangkan. Itu sudah cukup. Sedangkan untuk kamu, Naomi, lebih baik kamu pergi saja dan jaga ibumu. Kata pamannya dengan nada santai. Tepat ketika dia akan pergi bersama anak-anaknya, sebuah mobil mewah yang diperpanjang perlahan berhenti tepat di depan hotel. Ketika pintu mobil terbuka, seorang pria parubaya yang terhormat dan berpenampilan sopan melangkah keluar sebelum melihat George dan bertanya, "Selamat siang, Pak. Apakah benar untuk berasumsi bahwa ini adalah York North Mountain, daerah di mana Tuan Jenkinson tinggal?" Karena George adalah presiden beberapa pabrik furnitur di Provinsi Salford, dia telah melihat cukup banyak dunia untuk mengetahui bahwa pria parubaya yang berdiri di depannya adalah orang yang luar biasa. Mengetahui itu, dia kemudian dengan hormat menjawab, "Kamu benar. Saya melihat. Terima kasih atas waktu Anda," kata pria itu sambil sedikit mengangguk. "Nah, Tuan Duncan, apakah ini tempatnya? Kenapa tidak ada tempat parkir di sini?" Tanya seorang pria muda yang mengenakan blazer ketika dia turun dari mobil bersama seorang wanita muda. Pria itu sangat tampan sehingga saat dia berjalan ke sisi Duncan, hampir semua wanita yang hadir mulai terengah-engah. Sungguh pangeran yang menawan. Adapun wanita yang keluar dari mobil bersamanya, dia tinggi dan langsing. Sementara dia juga sangat cantik. Sedikit sikap acuh tak acuh yang dia proyeksikan di wajahnya sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa sedikit tegang. "Ya, ini tempatnya," jawab Duncan dengan anggukan kecil lagi. Saat George menatap pemuda itu sebelum mengangguk sambil tersenyum, Tanya dan Molly yang masih berdiri di samping ayah mereka melemparkan tatapan genit pada pemuda tampan itu.
Untuk kekecewaan mereka, dia bahkan tidak melirik mereka. Ini sepeda roda 3 listrik siapa? Pindahkan ke samping agar kita bisa parkir di sini. Kata pemuda itu sambil melonggarkan dasinya sambil melihat sekeliling sebelum menunjuk ke roda 3. Mendengar itu, satpam yang berdiri di pintu masuk hotel langsung berlari dan mendorong sepeda roda 3 itu ke samping. Akibatnya, roda 3 mulai bergerak sendiri dan akhirnya berhenti begitu salah satu rodanya menabrak batu besar. Melihat itu, Tania, Molly, dan yang lainnya hanya mendengus. Kamu, kata Naomi marah. Apa maksudnya itu? Namun, Geralt hanya menariknya kembali sebelum menggelengkan kepalanya padanya. Ayo kita bawa kakek ke atas gunung. Kata wanita muda itu agak menyendiri. Dengan itu, kedua pemuda itu mulai mendukung seorang lelaki tua keluar dari mobil. Orang tua itu sendiri memiliki kulit pucat saat kelompok itu perlahan mulai mendaki gunung. Ayo, mari kita bersama-sama dengan mereka, kata George kepada keluarganya sendiri. Saat mereka meninggalkan Geralt dan Naomi, Naomi menundukkan kepalanya dengan malu sebelum berkata dengan nada kesal. Maafkan aku, Geralt, aku tidak hanya membebanimu. Tapi kamu juga harus menderita melalui penghinaan itu denganku. Hus, tidak perlu untuk itu. Sekarang ayo kita ke kamarmu untuk menjemput ibumu. Jawab Geralt. Hah, kemana kita akan membawanya? Kami membawanya ke Joshua Jenkinson untuk membuatnya mendiagnosis penyakitnya tentu saja. Kata Geralt dengan senyum lemah. Geralt lebih suka merawat ibu Naomi sendiri jika dia bisa. Namun, dia sangat sadar bahwa itu tidak akan cukup untuk merawat pasien di hotel. Selain itu, dia tidak membawa banyak ramuan atau obat-obatan bersamanya saat ini. Pada akhirnya, akan jauh lebih baik dan nyaman jika ibu Naomi dirawat di tempat Joshua. Hah, kami sedang mencari bantuan Master Jenkinson sekarang. Tapi bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bukan lagi Mer Crawford? Geralt, tanya Naomi penasaran. Tentu saja, dia tidak bermaksud apa-apa ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Geralt masih bisa mempertahankan koneksi seperti itu dalam kondisinya saat ini. Haha, hanya karena saya bukan lagi Mer Crawford. Bukan berarti semua koneksi saya sekarang tidak berguna. Sekarang mari kita bawa ibumu ke atas gunung. Jawab Geralt. Dengan itu, ketiganya kemudian mulai mendaki gunung. Karena Master Jenkinson sangat terkenal, tidak heran mengapa kliniknya begitu ramai. Meskipun dia terkenal karena keahliannya, dia juga terkenal karena menolak beberapa pasiennya. Menurut rumor, sebuah keluarga besar pernah ingin mempekerjakan Master Jenkinson untuk menjadi dokter keluarga pribadi mereka. Meskipun mereka bahkan menawarinya gaji yang sangat tinggi, Tuan Jenkinson tetap menolaknya. Berapa lama lagi aku harus menunggu di sini? Untuk berpikir bahwa saya telah menghabiskan $77.000 hanya untuk menunggu dalam antrean. Kata seorang pengusaha yang tampak kaya dengan nada cemas sebelum menghela nafas. Bersabarlah, ada orang yang telah membayar lebih dari $15.000 hanya untuk biaya pendaftaran. Tahu? Jawab seseorang dari telepon. Klinik Master Jenkinson benar-benar tempat yang luar biasa. Pertama, seluruh bangunan tampak seperti klinik antik. Bahkan staf yang bekerja di sana mengenakan pakaian tradisional yang menyerupai pakaian dari tahun 1900-an. Kami telah menghabiskan hampir $46.000. Namun kami masih berada di posisi 45, kata Molly sambil berjalan kembali ke keluarganya dengan nomor registrasi di tangannya. Begitu, ya, jumlahnya tidak masalah. Jawab George dengan senyum yang agak pahit sebelum menghela nafas. Memikirkan bahwa $46.000 itu hanya untuk nomor pendaftaran. Mereka masih harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi untuk diagnosis setelah dilakukan. Kenapa kita harus membayar hanya untuk berbaris di sini? Dan mengapa ada orang yang membayar jumlah yang berbeda untuk biaya pendaftaran? Saya perhatikan orang lain membayar $15.000, $46.000, dan $77.000. Tanya wanita dingin dari sebelumnya. Yah, ini sangat mirip dengan penawaran. Pada dasarnya, semakin tinggi Anda membayar, semakin cepat Anda didiagnosis. Jawab George. Oh, lalu berapa jumlah tertinggi yang bisa dibayar seseorang? Tanya wanita dingin itu lagi. Kamu bisa melihatnya di sana. Cantik. 3 klien teratas memiliki nama mereka tertulis di sana di samping biaya pendaftaran mereka. Biarkan aku pergi dan melihat-lihat. Astaga. Biaya pendaftaran tertinggi yang pernah dibuat adalah $230.000. Kata salah satu sepupu Naomi yang jelas-jelas berusaha menyenangkan wanita itu. Terima kasih, Quest. Silakan dan bayar $770.000 di area pendaftaran. Kata wanita itu sambil sedikit mengangguk pada pemuda tampan itu. 770. Entah bagaimana.
Ruangan itu cukup sunyi pada saat itu sehingga hampir semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Akibatnya, terjadi keributan besar-besaran. Namun, tak lama kemudian, suara itu mereda lagi meskipun semua orang sekarang memandangnya dengan heran. Quest sendiri berjalan ke area pendaftaran dan menggesekkan kartu debitnya pada mesin yang disiapkan di sana. Setelah jumlah itu dibayar, ia kembali dengan nomor pendaftaran yang berharga $770.000. Dengan itu, jelas bahwa mereka akan berada di urutan pertama sekarang. Mereka sangat kaya, teriak beberapa orang kaget. Saat semua orang masih terperangah, Molly yang kebetulan berbalik pada saat itu tiba-tiba berkata, "Bu, lihat di belakang kami. Mereka benar-benar mengikuti kita ke sini." Saat Bibi Noami menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjuk putrinya, dia dengan cemas berkata, "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Naomi, apakah Anda bahkan tahu di mana Anda berada sekarang? Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan mengikuti kami di sini. Kenapa Naomi dan keluarganya harus berpegangan pada kita seperti lintah?" Saat dia hendak mengejek Naomi lebih lanjut, seorang anggota staf muncul sebelum berkata, "Permintaan maaf kami yang tulus, Tuan dan Nyonya. Tetapi Tuan hanya dapat mendiagnosis 2 pasien lagi hari ini. Setelah itu selesai, kami akan tutup untuk hari itu. Selain 2 klien pertama, sisanya mungkin pergi dan datang lagi besok." Apakah Anda baru saja meminta kami untuk kembali besok?" kata George, tercengang. Klien lainnya juga tercengang saat mereka mendengar itu. "Kami tidak akan pergi. Kita tunggu saja di sini sampai Tuan Jenkinson siap merawat pasien lagi," mengumumkan orang-orang di sana, satu demi satu. "Tolong berhati-hatilah, Tuan dan Nyonya. Pahami bahwa ada terlalu banyak dari Anda yang membuat keributan di sini yang tidak baik untuk pasien kami yang sedang dalam pemulihan yang saat ini berada di halaman belakang. Kalau begitu kita akan tenang. Lagi pula, kita semua sudah membayar biaya pendaftaran yang begitu besar," kata beberapa pengusaha di sana dengan nada sedih. Secara alami, ini menempatkan anggota staf dalam posisi yang agak sulit. "Mereka benar, karena kami harus membayar untuk mengantre. Kami semua harus dianggap sebagai klien VIP. Alih-alih meminta kami untuk pergi, Anda malah harus mengusir mereka yang tidak membayar untuk mendaftar. Itu harus membersihkan masa sedikit. Kami pasti akan tetap diam juga," tambah Bibi Naomi. Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Naomi. Tindakannya cukup jelas bagi anggota staf untuk langsung menangkap apa yang dia maksudkan. "Tuan dan Nyonya yang baik hati, bisakah Anda menunjukkan nomor pendaftaran Anda kepada saya?" tanya anggota staf saat dia berjalan ke kelompok geral. Kami tidak punya," kata Naomi sambil menggelengkan kepalanya karena malu. "Ah, kalau begitu pergilah ke sana untuk membayar satu," kata anggota staf saat tatapannya menjadi sedikit lebih dingin. "Kami tidak punya uang untuk itu," kata Naomi sambil menggigit bibir bawahnya. Apakah mereka benar-benar menyelinap ke tempat ini? Hei sekarang, lihat sekelilingmu. Mengapa Anda bahkan datang ke sini jika Anda tidak punya uang? Betul sekali, gadis yang sangat cantik juga. Sayang sekali dia bertingkah seperti ini. Beberapa pengusaha di lobi sekarang menggelengkan kepala dengan senyum tidak setuju di wajah mereka. "Gegeral. Naomi, kenapa kita tidak pergi sekarang saja?" kata Ibu Naomi sambil menarik-narik lengan baju putrinya. Bagaimanapun, dia sangat sadar bahwa dia hanya mempersulit Geral dan putrinya. "Itu tidak perlu, Bu. Serahkan saja padaku," jawab Geral sambil berbalik menghadap anggota staf sebelum melotot ke belakang dengan tatapan dinginnya sendiri. "Aku yakin kamu baru di sini. Jadi biarkan saja. Minta Joshua Jenkinson untuk keluar. Katakan padanya bahwa seorang pemuda dengan nama keluarga Crawford sedang mencarinya." Kau. Beraninya kau memanggil tuannya dengan namanya. Apa yang kamu maksud, Crawford? Kamu orang yang kasar. Kamu. Jawab anggota staf dengan kaget. Pengusaha lain di ruangan itu juga merasakan hal yang sama. Dan mereka semua sekarang menatap Geral dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Lihat saja orang ini. Jika Tuan Jenkinson akhirnya marah karena kekasarannya, maka tidak ada yang akan bisa bertemu dengannya hari ini, kata Molly dengan keras. Dia tampak menikmati menyalakan api. Mendengar itu, yang lain di ruangan itu langsung menjadi marah. Dia benar. Dari mana orang ini bahkan berasal? Benar-benar kasar. Bahkan wanita dan pria tua yang menyendiri dari sebelumnya sekarang menatap Geral. Dia benar-benar memintanya. Bukan, kata Quest sambil mencibir sebelum berjalan ke Geral. Sementara pria tua dan wanita itu jelas tahu bahwa Quest sedang mencari masalah. Mereka tidak menghentikannya. Mungkin mereka secara tidak sadar merasa bahwa Geral yang tak kenal takut perlu ditempatkan di tempatnya. "Hei,
Kamu bastard yang mengendarai sepeda roda 3 listrik, bukan? Jika Anda tidak punya uang, maka tersesat saja. Berhenti mengganggu mereka yang ingin bertemu master untuk didiagnosis. Teriak Quest sambil menekankan tangannya ke bahu Geralt. Saat Geralt melihat tangan di bahunya, dia berkata, jauhkan tanganmu jika kamu tidak ingin menyesalinya. Setelah mengatakan itu, aura tenangnya segera digantikan dengan rasa dingin yang membekukan. Penyesalan. Haha, saya khawatir Anda tidak tahu apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Ejek Quest saat dia mulai mengintensifkan kekuatan telapak tangannya. Yang mengejutkan, dia hanya bisa menyadari bahwa Geralt telah memiringkan bahunya sedikit sebelum terdengar suara retakan yang memuakkan. Suara yang mengikutinya adalah tangisan kesakitan dari Quest. Dia segera mundur dari tempatnya berdiri saat dia memegang tangannya yang berdenyut sambil berteriak, tanganku. Quest tampak sangat kesakitan saat keringat dingin menetes di dahinya. Ketika dia akhirnya melihat kondisi tangannya, dia bisa melihat bahwa semua pembuluh darahnya menonjol begitu banyak sehingga hampir terlihat seperti cacing tanah. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Raung Quest merasa bahwa dia baru saja dipermalukan. Tepat ketika dia hendak menerkam Geralt, lelaki tua yang sakit itu berteriak, Quest, berhenti. Sekarang juga, meskipun Quest tidak menyadarinya, lelaki tua itu telah melihat sekilas punggung tangannya yang berdenyut. Setelah melihat kerusakan yang telah terjadi, lelaki tua itu dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Bagaimanapun, dia tahu seberapa kuat Quest itu. Dia juga sangat menyadari bahwa Quest mahir dalam bertarung sendirian. Bahkan jika 3 tentara yang terlatih khusus harus menghadapinya, mereka pasti akan kalah telak. Terlepas dari semua itu, yang diperlukan Geralt hanyalah sedikit memiringkan bahunya agar Quest terluka parah. Jika hanya itu yang perlu dilakukan Geralt untuk menimbulkan begitu banyak kerusakan, maka lelaki tua itu bahkan tidak ingin membayangkan seberapa kuat Geralt sebenarnya. Mundur aku bilang, perintah orang tua itu lagi. Bahkan kecantikan penyendiri yang telah menatap Geralt untuk sementara waktu sekarang memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Saya minta maaf, Pak, cucu saya benar-benar kasar tadi, kata lelaki tua itu. Namun, begitu kalimatnya berakhir, dia langsung mulai terbatuk-batuk. Kakek, teriak Quest dan si cantik dingin dengan gugup. Saya baik-baik saja, Pak. Saya bersedia membiarkan Tuan Jenkinson mendiagnosis orang sakit dari kelompok Anda terlebih dahulu. Saya bisa menunggu, kata lelaki tua itu, membuat semua orang terkejut. Apa? Tapi kenapa? Kakek, kenapa kita harus membiarkan dia pergi dulu? Siapa dia sebenarnya? Geram Quest dengan marah. Saya menghargainya. Lagi pula, Joshua mungkin tidak bisa merawat pasien yang sakit parah, kata Geralt dengan nada santai tanpa bermaksud bersikap baik. Kau, teriak Quest dan si cantik dengan marah. Bahkan lelaki tua itu memiliki ekspresi yang agak jelek di wajahnya pada saat itu. Meskipun saya akui bahwa Anda memang sangat kuat, Anda harus menjaga mulut dan sopan santun Anda. Saya tidak keberatan karena saya sudah setua ini. Tetapi jika Anda mengatakan hal seperti itu kepada orang lain, masalah pasti akan menghampiri Anda, kata lelaki tua itu, memperpanjang kata-katanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya yang jelas. Dengan belati yang sekarang ditarik dari kedua belah pihak, anggota staf yang telah menyaksikan semua ini terungkap sejak awal segera berlari ke halaman belakang. Tidak apa-apa. Geralt, aku tidak perlu ke dokter lagi. Kumohon. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka, kata Ibu Naomi yang semakin ketakutan. Sementara itu, seorang pria parubaya yang tampak hampir berusia 50 tahun menggosok tangannya dengan handuk di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh kompor minyak. Saat pasiennya meninggalkan ruangan yang terletak di bagian dalam gedung setelah menerima diagnosisnya, anggota staf dari sebelumnya datang berlari sambil berteriak, Master. Perkelahian tampaknya akan segera terjadi di lobi. Apa? Beraninya orang membuat masalah di sini. Tendang semua orang yang terlibat. Perintah pria itu dengan dingin. Pria yang dimaksud tidak lain adalah Joshua. Sebelum itu, Tuan, saya harus mengatakan bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam pertarungan ini cukup penting. Nama keluarga merek adalah Wesley dan mereka cukup murah hati dengan uang mereka. Mereka membayar $770.000 saja untuk pendaftaran mereka. Wesley, tanya Joshua dengan nada hati-hati. Menghubungkan nama keluarga itu dengan betapa mewahnya mereka, Joshua bisa sedikit memahami inti dari situasinya. Kurasa aku harus pergi ke sana sendiri sekarang. Siapa sebenarnya yang cukup bodoh untuk menyinggung Wesley? Tanya Joshua sambil mengusap wajahnya. Itu adalah anak muda yang malang, Tuan. Tidak hanya dia tidak membayar biaya pendaftaran, tetapi dia bahkan berbicara besar dan ingin Anda bertemu dengannya secara langsung.
Dia juga kuat jadi aku ragu untuk menendangnya keluar. Bagaimanapun juga, jika aku mengingatnya dengan benar, nama keluarganya adalah Crawford. Setelah mendengar itu, handuk yang dipegang Yoshua langsung jatuh ke tanah. Apa yang kamu katakan tentang nama keluarganya? Crawford, kamu bilang dia masih muda, kan? Tanya Yoshua. Ekspresi kaget dan takut di wajahnya. Ya, jawab anggota staf. Jelas mulai merasa takut. Mungkinkah itu dia? Kata Yoshua dengan nada gugup sebelum segera berlari menuju lobi dengan agak bersemangat. Dia pasti hancur sekarang. Dia tidak hanya menyinggung Tuan Jenkinson, tetapi dia juga menyinggung pewaris kaya berstatus tinggi. Hah, mari kita lihat betapa sengsaranya dia nantinya. Ejek Molly. Memang, kita mungkin tidak akan bisa bertemu Naomi di Provinsi Salford lagi setelah ini. Tambah Tania dengan puas. Saat hukumannya berakhir, beberapa klien di sana mulai berteriak, Tuan Jenkinson. Yoshua akhirnya muncul dan tatapannya sekarang terkunci di tempat kedua pihak masih berhadapan. Anehnya, dia tampak lebih bersemangat daripada apapun saat dia dengan cepat berjalan menuju kues. Ya Tuhan, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang sebenarnya mereka miliki untuk Tuan Jenkinson yang begitu bersemangat. Saya tahu, sangat aneh melihatnya seperti itu. Sementara yang lain terkejut dengan betapa bersemangatnya Yoshua. Rahang mereka benar-benar ternganga saat melihatnya berjalan melewati kues dan keluarganya. Dia sekarang berdiri di depan pria malang itu. Seolah itu tidak cukup mengejutkan. Master Jenkinson segera membungkuk di depan Geralt sebelum berkata, Salam, senior. Senior, semua orang sekarang memiliki mulut menganga lebar. Tuan yang perkasa, Yoshua Jenkinson, apakah dia benar-benar menyebut orang miskin itu sebagai seniornya? Meskipun Naomi sedikit terkejut, yang paling tercengang adalah mereka yang berasal dari keluarga Leh. Selamat siang, saya baru saja datang ke sini hari ini untuk meminjam tempat Anda sebentar, kata Geralt dengan pasrah. Meskipun dia tidak yakin apakah dia harus membiarkan Yoshua memanggilnya sebagai seniornya, sudah terlambat bagi Yoshua untuk menarik kembali gelarnya. Dengan segala cara, silakan gunakan fasilitas saya sesuai keinginan Anda, senior. Jawab Yoshua dengan sangat hormat dalam suaranya. Saat Geralt, Naomi, dan ibunya pindah, mereka yang berasal dari keluarga Wesley hanya bisa saling memandang dengan cemas, sangat terkejut. Seperti yang dipikirkan lelaki tua itu. Pemuda itu benar-benar sangat luar biasa. Sekitar setengah jam kemudian, Naomi dengan cemas mondar-mandir di luar pintu kamar tamu. Dia berkeringat deras sejak Geralt dan Yoshua memasuki ruangan bersama ibunya. Saya tidak bisa meyakinkan diri sendiri bahwa orang itu benar-benar tahu cara mengobati penyakit. Geram Quest sambil menyilangkan tangannya. Selain Naomi, ketiga Wesley juga menunggu di belakangnya. Ketidakpuasan Quest jelas terlihat seperti siang hari. Lagi pula, dia tidak hanya dipermalukan oleh Geralt dalam hal kekuatan, tetapi ternyata, Geralt juga mahir dalam memperlakukan orang lain. Karena dia terbiasa menjadi sombong dan kejam, rasa malu yang dia derita hari ini tidak diragukan lagi membuat harga dirinya berantakan. Diam, kata Master Wesley dengan dingin sebagai tanggapan. Bob hanya berasumsi bahwa Geralt bersikap kasar ketika dia sebelumnya diberitahu bahwa Tuan Jenkinson tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun, dari saat dia mendengar Master Jenkinson memanggil Geralt sebagai seniornya, Bob Wesley mulai takut bahwa apa yang dikatakan Geralt itu benar. Bahwa bahkan Tuan Jenkinson tidak akan bisa membantu menyembuhkannya. Karena ketakutan itulah Bob menunggu dengan hormat untuk Geralt di luar kamar tamu. Saat Geralt melangkah keluar, Naomi langsung bergegas menghampirinya sebelum bertanya dengan suara cemas. Bagaimana kondisi ibuku? Geralt. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 3 bulan jika dia meminum obat herbalnya sesuai resep. Jawab Geralt sambil tersenyum. Syukurlah omong-omong. Kapan kamu belajar cara mengobati penyakit? Tanya Naomi. Merasa senang sekaligus terkejut. Lagi pula, Geralt yang saat ini berdiri di hadapannya terasa hampir asing dibandingkan dengan yang dulu dia kenal. Ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda jika ada kesempatan bagi saya untuk melakukannya di masa depan. Untuk saat ini, masuklah ke dalam dan lihat ibumu. Jawab Geralt. Begitu dia mengatakan itu, Yoshua sendiri keluar dari ruangan dengan tas jarum di tangan. Dari kelihatannya, jelas bahwa Geralt adalah dokter utama kali ini. Paling-paling, Yoshua pasti hanya membantunya sepanjang periode setengah jam. Senior, tolong, kata Yoshua dengan hormat sambil menyerahkan kantong jarum ke Geralt. Melihat kembali ke Yoshua, Geralt hanya bisa menghela nafas dalam hati. Itu sekitar 5 bulan yang lalu ketika dia pertama kali bertemu Yoshua. Saat itu,
Finley masih sibuk mengajari Geralt semua keterampilan medis dan seni bela dirinya. Orang tua itu bahkan telah memberi Geralt sebuah buku kedokteran, dan Geralt disuruh menghafal semua isinya. Karena dia sangat baik dalam belajar, tidak sulit bagi Geralt untuk sepenuhnya memahami konsep-konsep dalam buku itu. Bahkan, dia hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa mengingat isi buku kedokteran itu dengan hati. Namun, meskipun teorinya kuat, keterampilannya yang sebenarnya dalam menangani obat-obatan masih jauh dari sempurna pada saat itu. Yoshua pertama kali muncul saat itu. Dari cara Yoshua memohon Finley untuk menerimanya lagi, sepertinya lelaki tua itu pernah mengajarkan pengetahuan medis kepada Yoshua di masa lalu. Jelas bahwa dia hanya ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilannya, dan dia sangat gigih. Setelah berlutut di luar rumah Finley sepanjang siang dan malam, lelaki tua itu tidak tahan melihatnya seperti itu. Alhasil, dia menyuruh Geralt mengajari Yoshua beberapa isi buku kedokteran. Finley berharap dengan melakukan itu, Geralt sendiri akan dapat menguasai keterampilan aplikasi dasar. Sementara dia mengizinkan Geralt untuk mendidik Yoshua selama sekitar 1 bulan, Finley sendiri tidak pernah menerima Yoshua sebagai muridnya. Karena itu, Yoshua biasa memanggil Geralt sebagai seniornya meskipun Geralt melarangnya. Bapak, Crawford, Tuan Jenkinson, kalian berdua telah bekerja keras, kata Bob dengan hormat sambil mendekati kedua pria itu. Saya yakin Anda sudah mendengar dari senior saya sebelumnya tetapi hanya untuk memperjelas. Saya mengetahui penyakit Anda, Master Wesley. Meski begitu, saya harus mengakui bahwa saya benar-benar tidak mampu menyembuhkan Anda, jawab Yoshua dengan agak malu. Aku memang mendengarnya, ya. Namun, karena Tuan Crawford bisa melihat penyakitku hanya dengan pandangan sekilas, aku yakin dia punya cara untuk menyembuhkannya. Kata Bob, senyum tipis di wajahnya. Saya minta maaf, tapi saya bukan dokter. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk memperlakukan Anda, jawab Geralt. Karena Geralt sekarang masih rentan terhadap bahaya luar, dia mencoba yang terbaik untuk tidak terlalu mencolok. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Bob akan benar-benar menunggunya tepat di luar kamar tamu. Hei, sekarang, memiliki beberapa kesadaran diri, apakah Anda bahkan menyadari bahwa kakek saya tidak pernah meminta bantuan siapapun? Dia bahkan memanggilmu sebagai Ten Crawford karena rasa hormat. Setidaknya cobalah untuk membantunya, geram Quest dengan dingin. Mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat pemuda itu dengan kerutan di wajahnya. Jangan kasar, Quest, tegur Bob. Saya sangat menyesal Tuan Crawford. Jika perilaku kasar cucu saya menyinggung Anda, saya bersedia untuk meminta maaf demi dia, kata lelaki tua itu sambil perlahan mulai membungkuk. Baik Quest maupun si cantik yang menyendiri segera terdiam. Mereka belum pernah melihat kakek mereka bertingkah seperti ini. Namun, sebelum Bob bisa membungkuk dengan benar, dia dihentikan oleh Geralt. Aku akan membiarkannya, Tuan Wesley. Karena kita akhirnya saling mengenal, aku yakin takdir memiliki peran dalam semua ini. Saya akan melihat penyakit Anda meskipun saya tidak menjanjikan hasil yang positif, jawab Geralt. Geralt telah menyadari sekarang bahwa karena akan merepotkan baginya untuk mencari anggota keluarga Crawford, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mengenal lebih banyak orang terhormat. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk membuat kemajuan apapun tanpa bantuan keluarga besar. Dengan sedikit keberuntungan, dia akan bisa mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk berurusan dengan keluarga Moldel dengan baik di masa depan. Terima kasih banyak, Tuan Crawford, kata Bob senang. Sebelum Anda berterima kasih kepada saya ingin Anda menyetujui 2 syarat, jawab Geralt. Sebutkan mereka, aku pasti akan memenuhinya, kata Bob dengan nada tegas. Sejujurnya mereka seharusnya tidak terlalu sulit untuk kamu penuhi. Pertama, tentang identitas saya. Saya hanya akan mengatakan bahwa saat ini identitas saya tidak nyaman untuk diekspos ke publik. Aku ingin kau merahasiakannya. Tentu saja, adapun syarat kedua, aku harus pergi ke Maybury dalam beberapa hari. Saya membutuhkan orang yang cerdas, cakap, dan patuh untuk bersama saya di sana setiap saat. Sorot kata, patuh karena orang yang Anda tugaskan kepada saya perlu mendengarkan semua perintah saya. Jika hanya seorang pelayan yang Anda inginkan, Wesley memiliki banyak dari mereka. Selama Anda dapat menyembuhkan kakek saya pribadi akan memberi Anda sebuah rumah mewah dengan setidaknya 50 pelayan dan pelayan yang akan mengindahkan setiap perintah Anda. Mencibir Quest, aku tidak membutuhkan tempat tinggal yang mewah. Aku juga tidak membutuhkan pelayan sebanyak itu. Tetap saja, aku bisa melihat bahwa kamu sendiri cukup pintar dan cakap. Quest, aku penasaran, kata Geralt sambil tersenyum tipis sambil menatap bocah itu.
Apa? Anda tidak bisa serius mengatakan kepada saya untuk melayani Anda. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Aku tuan muda dari keluarga Wesley. Jawab Quest. Jelas menganggap Geralt lebih konyol daripada kelihatannya. Dia agak sembrono. Tapi dia jelas pria yang cerdas. Sejujurnya saya memiliki ide yang sama. Tambah Bob sambil tertawa keras. Tunggu apa, kakek, saudara, kata Quest. Tiba-tiba terdengar jauh lebih putus asa dari sebelumnya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sisi Tuan Crawford, Quest. Pastikan untuk mematuhi setiap perintahnya. Terlepas dari apakah itu kerja keras atau tidak, kata Bob. Tapi kenapa aku? Mengapa kamu bertanya? Apakah Anda benar-benar cukup berani untuk tidak mematuhi saya sekarang? Jawab Bob. Sedikit kemarahan dalam suaranya. Sambil menggertakkan giginya. Quest kemudian menjawab dengan cemberut. Baiklah. Aku akan melakukannya untukmu, kakek. Setelah mendengar persetujuan Quest yang tidak disengaja, Geralt mengangguk dan membawa Bob ke ruangan lain. Apakah pemuda itu benar-benar mampu menyembuhkan kakekku? Tuan Jenkinson. Tanya wanita penyendiri saat dia melihat pintu kamar tertutup. Dia hanya merasa bahwa Geralt terlalu muda untuk memiliki kemampuan ini. Haha, Nona Quinlay. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Karena seniorku tidak menyangkal menyembuhkannya. Pasti ada kemungkinan itu terjadi. Selain itu, kami berdua berbagi master. Sejujurnya, saya dulu seorang gangster. Namun, setelah bertemu tuanku, hanya butuh 1 bulan bagi tuanku untuk sepenuhnya mengubah caraku. Selama periode itu, saya dihadapkan pada banyak keterampilan dan pengetahuan medis. Sayangnya, saya hanya belajar sedikit tentang dasar-dasarnya. Senior. Di sisi lain, diajari seluruh intisari pengetahuan tuan kita. Dia praktis seorang profesional sekarang. Dia tinggal bersama tuan kita selama setengah tahun dan tuanku bahkan mengajarinya secara pribadi setiap hari. Kau tahu. Jelas Yoshua dengan agak iri. Siapa sebenarnya tuanmu? Tanya Quinlay agak penasaran. Tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Jawab Yoshua sambil menggelengkan kepalanya. Sekitar 2 jam kemudian, pintu kamar tamu akhirnya terbuka lagi. Kakek, kata Quinlay sambil berlari ke arahnya. Setelah Anda, Mer. Crawford, kata Bob, terdengar sangat senang ketika Geralt keluar lebih dulu. Meski baru 2 jam berlalu, Quinlay tahu bahwa sudah ada perubahan besar pada kulit kakeknya. Kau tidak perlu khawatir, Quinlay. Seperti yang diharapkan, Tuan Crawford dapat menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit saya. Menurutnya, saya akan segera pulih sepenuhnya. Jelas Bob, nadanya bahkan lebih hormat sekarang. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya, Master Wesley. Omong-omong, karena dia berhasil membantumu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia membantunya lagi, kata Yoshua. Oh, ada lagi yang bisa saya bantu, Mer. Crawford, meskipun dia tidak memasukkannya ke dalam istilahnya, dia sebenarnya mencari ramuan yang sangat langka di perbatasan selatan Provinsi Salford. Ramuan itu sendiri disebut Raja Ginseng, dan senior telah mencarinya sejak lama. Jika Anda berhasil menemukannya, saya yakin itu akan sangat membantunya, tambah Yoshua. Setelah mendengar itu, Geralt mengangkat alisnya sedikit, memikirkan bahwa Yoshua benar-benar telah mengalahkannya untuk bertanya kepada Bob tentang Raja Ginseng. Sebenarnya, Geralt telah merencanakan untuk menanyakan hal yang sama persis kepada Master Wesley jika dia berhasil menyembuhkannya. Sejujurnya itu adalah alasan lain mengapa dia setuju untuk membantu Bob sejak awal. Lagi pula, meskipun dia sebelumnya pergi ke perbatasan selatan Provinsi Salford untuk mencari Raja Ginseng, dia telah menyadari saat itu bahwa pencarian tidak akan menghasilkan apa-apa jika dia adalah satu-satunya yang mencarinya. Geralt mencarinya karena Finley telah memberitahunya sebelumnya bahwa mengkonsumsi Raja Ginseng akan sangat meningkatkan kekuatan tubuhnya dan garis keturunan secara umum. Begitu dia memakan ramuan itu, secara teoritis dia akan menjadi ancaman bagi Moldels seperti Finley saat ini. Meski begitu, berdasarkan kemampuan dan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah baginya untuk membela diri. Geralt sejujurnya lebih khawatir bahwa Moldels akan memutuskan untuk menyerang keluarganya yang tinggal di North Bay sebagai gantinya. Lagi pula, jika itu benar-benar terjadi, itu hanya akan menjadi tanda bahwa dia masih terlalu lemah dan tidak mampu melindungi keluarga Crawford. Untuk mencegahnya, dia membutuhkan Raja Ginseng untuk memastikan bahwa dia akan cukup kuat jika Moldels melancarkan serangan terhadap keluarganya. Bagaimanapun, Yoshua tahu bahwa Geralt sedang mencarinya karena dia juga hadir ketika Finley menjelaskan tentang Raja Ginseng. Geralt sedikit tersentuh mengetahui bahwa Yoshua masih mengingat kejadian itu. Jadi, Anda juga sedang mencari Raja Ginseng, Tuan Crawford.
Sementara saya telah merencanakan untuk mencarinya sendiri. Saya menyerah sekitar 2 tahun yang lalu karena saya tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras saya mencari. Apalagi saya dengar kalau masyarakat biasa mengkonsumsi jamu bisa sangat mudah menyebabkan sistem peredaran darah dan kekuatan fisik mereka menurun, kata Bob. Namun, karena saya sudah sembuh dan Anda membutuhkannya, anggap itu bukan bantuan dan lebih merupakan tindakan terima kasih dari keluarga Wesley. Setelah kembali ke rumah, saya akan segera membentuk dan memerintahkan kelompok untuk mulai mencarinya atas nama Anda. Saya sangat menghargai itu, Master Wesley, jawab Geralt dengan nada berterima kasih. Sekarang setelah diselesaikan, saya akan berangkat ke perbatasan selatan Provinsi Salford untuk mempersiapkan tugas. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, Quest sendiri untuk sementara akan tinggal di sisimu, kata Bob. Beberapa saat kemudian ketika Naomi hendak check out dari hotel, saat dia memegang tas kopernya, dia berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya, bisakah kita kembali ke Maybury bersama? Geralt, Naomi telah bertanya sejak dia mendengar bahwa dia akan kembali ke sana untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ya, tentu saja kita akan kembali bersama, jawab Geralt sambil tersenyum. Maybury bukan satu-satunya perhentian di pikirannya. Dia berencana untuk kembali ke North Bay untuk memeriksa bagaimana keadaannya juga. Namun, North Bay bisa menunggu. Prioritasnya adalah Maybury karena jet tuan muda ketiga dari keluarga Moldel yang juga sangat menyakiti Felicity terakhir terlihat di Maybury dari apa yang Naomi katakan padanya. Setelah menderita begitu banyak untuknya, Geralt tahu bahwa dia akan mengalami malam-malam gelisah tanpa akhir jika dia tidak membalas Felicity. Senang mendengar, kita sekarang bisa saling menjaga, kata Naomi senang. Omong-omong, tinggalkan saja barang bawaanmu di sini. Quest bisa menjatuhkan mereka, kata Geralt sambil menunjuk pemuda yang saat ini berdiri di samping dengan kedua tangan di sakunya. Tunggu, kenapa aku harus membawanya? Tanya Quest dengan tidak percaya bahwa dia telah diperintahkan untuk melakukan hal seperti itu. Apakah kamu sudah tidak mematuhiku? Jawab Geralt dengan tatapan tegas. Menekan amarahnya, Quest kemudian berkata, baiklah, aku akan mengambilnya. Lagi pula apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, Quest kemudian mulai membawa barang bawaan di antara gusar. Karena mereka pergi dengan mobil Quest, dia jelas akan menjadi sopir pribadi Geralt untuk saat ini juga. Namun, saat mereka memasuki mobil, Geralt berteriak, tunggu sebentar. Ada apa kali ini? Tanya Quest dengan agak tidak sabar saat dia melihat Geralt melihat keluar jendela mobil. Melihat ke arah yang sama dengan Geralt, Quest melihat bahwa tim mobilen yang tampak serupa baru saja diparkir di kaki Gunung York North. Setelah menyipitkan matanya, dia menyadari bahwa Geralt sedang melihat dua wanita yang baru saja turun dari salah satu mobil. Melihat betapa terkejutnya Geralt, Quest meletakkan jari di bawah dagunya saat dia berkata dengan nada tertarik, Anda sudah dewasa. Bukan Tuan Crawford. Apakah Anda akan memberitahu saya sekarang bahwa Anda belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Meskipun saya harus mengakui bahwa kedua wanita itu sangat menakjubkan. Diam, jawab Geralt. Tatapannya tegas sambil terus menatap kedua wanita itu. Geralt benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan dua gadis di sini. Kedua wanita cantik itu sebenarnya adalah kenalan lamanya, Jasmine dan Mindy. Dia belum pernah bertemu kedua gadis itu sejak dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sekitar setengah tahun yang lalu di Provinsi Salford. Lagi pula, setelah insiden di rumah keluarga Fenderson, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia terikat kontrak untuk menikah dengan Jasmine. Setelah mengetahui bahwa kakeknya yang menandatangani kontrak, Geralt hanya bisa merasa tidak berdaya saat itu. Namun, dia mengerti motif kakeknya. Bagaimanapun, itu adalah tren saat itu untuk memiliki aliansi yang kuat. Memotongnya, Geralt kemudian menyuruh Quest untuk menghentikan mesinnya. Niatnya bukan untuk terus memata-matai mereka, juga bukan untuk menyapa dan mengejar mereka. Sebenarnya, Geralt telah memperhatikan dua sosok yang tampaknya membuntuti Jasmine dan Mindy dari kejauhan. Para penguntit terlalu curiga untuk diabaikan Geralt. Apakah Anda sudah selesai melihat mereka, Mer? Crawford, mereka sudah mendaki gunung, kata Quest. Saya menunggu mereka naik sedikit lebih tinggi. Tunggu saja di sini sementara itu. Setelah memastikan bahwa kedua gadis itu telah naik cukup jauh, Geralt diam-diam keluar dari mobil dan mulai beringsut ke arah dua orang licik itu. Sialan, apakah dia benar-benar berencana untuk mengejar dua wanita cantik itu untuk mengobrol dengan mereka? Kata Quest dengan pasrah. Dia kemudian menatap Naomi sebelum berkata, tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana untuk melihat apa yang dia lakukan. Dengan itu, dia berjalan ke Geralt.
Menyadari bahwa Quest akan datang, Geralt melambai padanya sebelum berkata, "Kamu datang pada waktu yang tepat. Lihat mereka berdua di sana. Mereka tampaknya mahir dalam seni bela diri. Aku membutuhkanmu untuk mengejek mereka. Begitu mereka mulai mengejarmu, bawa mereka ke koridor di sana. Apa sebenarnya yang ingin Anda capai? Lakukan saja, segera," perintah Geralt sambil mendorong Quest ke depan. Melihat bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan, Quest berdiri di depan kedua pria itu, meneriakkan segala macam kata-kata kotor untuk mendapatkan perhatian mereka. Geralt sendiri dengan cepat mengambil posisi. Meskipun benar bahwa dia sekarang ikut campur dalam urusan Jasmine dan Mindy sampai tingkat tertentu, Geralt tidak melakukannya demi itu. Dia tidak melakukannya karena kontrak pernikahan yang telah ditandatangani kakeknya. Sebaliknya, dia hanya melakukan ini untuk keselamatan bibinya dan Quetta. Bagaimanapun, mereka juga adalah anggota keluarga Fenderson. Karena mereka yang berasal dari keluarga Fenderson sekarang dapat dianggap sebagai saudara dan ipar bagi keluarga Crawford. Geralt meragukan bahwa Suiller mantan musuh keluarga Fenderson bahkan berani melakukan hal buruk pada mereka. Mengetahui hal itu membuatnya semakin penasaran untuk mencari tahu untuk siapa para penguntit itu bekerja. Seperti yang diharapkan, Quest adalah kandidat utama dalam hal mengejek. Tidak butuh waktu lama bagi kedua penguntit untuk mulai mengejarnya. Namun, saat berlari ke koridor, salah satu dari mereka segera merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak, "Tunggu. Kita sedang terpikat ke dalam jebakan." Saat kedua pria itu berbalik untuk mundur, sosok gelap melintas melewati mereka. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa bereaksi, sosok itu meluncurkan gerakan yang sangat lancar. Butuh beberapa detik bagi mereka untuk menyadari sensasi membakar di dada mereka. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga tidak butuh waktu lama bagi kedua pria itu untuk mulai berteriak kesakitan saat mereka jatuh ke tanah. "Kakau, siapa kau? Apakah Anda bahkan tahu dengan siapa Anda berhadapan?" Memperingatkan salah satu pria sambil memegangi dadanya sambil mencoba untuk bangun. Namun, pada akhirnya, keduanya bahkan tidak bisa duduk tegak, apalagi berdiri. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi ketahuilah ini. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jujur, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup," kata Geralt dengan dingin sambil memasukkan tangan ke dalam sakunya sebelum berjongkok untuk melihat lebih dekat pada kedua penguntit itu. Mendengar itu, keduanya merasakan hawa dingin yang luar biasa mengalir di punggung mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.